Halo, salam sosiologi. Bertemu lagi dengan Bapak Reza Berliandi. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang sangat awal dan sangat penting. Kenapa demikian? Karena ini adalah materi dasar untuk memahami materi-materi sosiologi selanjutnya. Nah, jadi sangat penting nih untuk kita pahami materi yang paling pertama ini karena supaya lebih mudah ya, karena kita dibekali dengan eh, materi-materi yang sangat dasar gitu sebagai pegangan kita untuk belajar sosiologi lebih jauh lagi. Oke, sebelum kita belajar lihat di sini ada slogan nih, The Good Agents of Change. Jadi adalah apa artinya agen perubahan yang baik. Nah, kita itu harus menjadi agen perubahan yang baik bila mana kita sudah memahami materi sosiologi ini gitu. Jadi agen yang baik, agen perubahan yang baik. Nah, materi seperti itu. Oke. Langsung saja kita akan bahas pertama. Judulnya apa? Judulnya adalah fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, berarti fungsi sosiologi itu adalah apa? Berarti sebagai alatnya sosiologi itu untuk mengenali gejala sosial yang ada di masyarakat gitu. Jadi banyak sekali gejala sosial yang ada di masyarakat. Apa saja? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, untuk awal kita akan memahami fungsi dan peran sosiologi terlebih dahulu. Nah, ini materi ini dikhususkan untuk kelas 10 IPS ataupun kelas 10 IPA peminatan. Nah, bagi ada yang peminatan sekolahnya, kalian bisa gabung juga di video ini. Nah, tujuan pembelajaran kita nih apa aja? Nah, yang pertama di sini kita akan mempelajari bagaimana nanti itu sosiologi itu, ilmu sosiologi itu berjalan. Seperti apakah teorinya seperti apa, kegunaannya seperti apa. Nah, di sini sebelum kita ke sana, kita harus mengetahui dulu tujuan kita belajar sosiologi itu apa. Yang pertama, menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian, mengidentifikasi gejala sosial, menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, menyimpulkan fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian memperdalam nilai agama yang dianut dan menghormati agama lain, mensyukuri keberadaan diri dan keberagaman sosial sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian merespon secara positif berbagai gejala sosial di lingkungan kita. Nah, yang paling akhir ini merespon secara positif, berarti kita itu dituntut untuk menjadi lebih peduli, lebih care apa yang terjadi di masyarakat itu. Jadi supaya kita tuh bisa bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lain atau minimal di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Begitu. Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah peta konsep. Nah, peta konsep. Nah, saya ini mendapatkan gambarnya itu dari mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Cibeber Cikotok. Jadi Bapak ambil datanya dari sini. Baik, ini adalah sebuah ini peta konsep ataupun struktur. Nah, kita tuh belajar itu harus menggunakan peta konsep. Nah, ini adalah peta konsepnya. Nah, jadi ada 3 pembahasan yang besar. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kemudian gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik. Nah, banyak kan definisi sosiologi yang kita ketahui selama ini. Nah, ini adalah definisi sosiologi menurut para ahli. Semacam apa sih? Nah, nanti kita lihat. Di sini sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Gejala sosial itu bisa berupa gejala ekonomi, gejala ekonomi dengan hubungannya dengan agama, hubungannya dengan keluarga, dan hubungannya dengan moral, hukum. Kemudian
bisa dengan hukum ekonomi dan gejala-gejala lainnya yang sifatnya bukan masyarakat atau non sosial. Itu menurut Pitirim Sorokin. Nah, ada penjelasannya di bawah. Sebagai bagian dari ilmu sosial, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Ingat, objek kajian sosiologi adalah masyarakat, tidak membahas yang lain selain masyarakat yang ada hubungan sama masyarakat. Itu adalah kajian sosiologi. Karena sosiologi menjelaskan bahwa perilaku masyarakat timbul tidak hanya mempengaruhi oleh motif dan sikap internal seseorang, tetapi juga dari konteks sosial di mana seseorang tersebut hidup. Nah, jadi konteksnya itu adalah sosiologi itu mengkaji bahwa perilaku masyarakat itu timbul bukan karena dipengaruhi oleh motif dan sikap internal, bukan dipengaruhi oleh dalam diri sendiri. Nah, internal itu dalam diri sendiri, tetapi juga bisa timbul dari di mana kita itu tinggal, di mana kita itu hidup. Nah, seperti itu. Misal kita hidup di Jawa Barat sebagian besar, karena Bapak orang Jawa Barat ya. Terus Bapak tinggal di Jawa Timur, mungkin nanti sikap ataupun interaksi yang akan Bapak timbulkan ketika Bapak hidup di daerah yang berbeda, mungkin akan berbeda juga gitu, tergantung kondisi sosial yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian di sini adalah hakikat manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Nah, ada dua penjelasan dulu, terus Bapak akan menjelaskan di bagian yang ini dulu. Manusia sebagai makhluk individual adalah manusia yang memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan. Ingat, kata kuncinya adalah kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Jadi seperti ini ya penjelasannya. Kita, manusia itu hakikatnya bisa ada dua, sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial. Kalau yang individual itu, kita sebagai individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat bebas memilih apapun yang kita sukai. Karena apa? Karena kita punya perasaan gitu. Dan perasaan tersebut pasti berbeda-beda kan. Nah, jadi kita bebas memilih hal apapun. Nah, akan tetapi kita harus bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih gitu. Misalkan kita mau berbuat kriminal, apakah ada yang melarang? Tidak sebetulnya. Kalau misalkan mau membuat kriminal, ya udah silakan, itu pilihan. Tetapi dia harus bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Nah, itu manusia sebagai makhluk individual karena memiliki kebebasan gitu. Karena memiliki kebebasan, ada hak manusia, ada hak individu yang terserah kita maunya seperti apa. Tapi kita harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Kemudian ada makhluk sosial manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini penjelasannya menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial itu? Dia tidak bisa hidup sendiri dengan tanpa orang lain. Jadi dia itu tidak akan memperoleh keutamaan kalau dia hidup sendiri itu, dan tidak akan menjadi baik jika tidak mempunyai teman atau terasing dari masyarakatnya. Nah, manusia tidak ada yang bisa hidup secara sendiri, itu pasti membutuhkan orang lain gitu. Demikian halnya bahwa sesungguhnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain gitu. Ya, sebagai makhluk yang berpikir, beragama, bahwa kita itu pasti punya Tuhan kan masing-masing. Nah, kita pun berdoa gitu dan menginginkan sebuah pasangan nantinya gitu. Pasangan kita itu yang laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah, makanya daripada itu kita tuh tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kodrat manusia itu ada dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kemudian ini sedang
tadi kan judulnya fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial. Nah, apa saja gejala sosial itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama di slide ini. Ini menurut Paul B. Horton dan menurut Horton dan Han, yaitu masyarakat itu adalah sebuah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, kemudian mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok manusia tersebut. Nah, mempunyai kebudayaan. Ingat ya, kebudayaan itu adalah kebiasaan, sebetulnya kebiasaan yang sering dilakukan, akhirnya menjadi sebuah ciri khas sebagai hasil karya manusia itu sendiri. Nah, jadi kebudayaan itu hasil kebiasaan. Jadi masyarakat itu pasti di satu daerah memiliki sebuah kebiasaan. Tentunya kebiasaan itu pasti berbeda-beda gitu. Apalagi kita tinggal di Indonesia, yang dikenal di Indonesia itu sebagai negara multikultural gitu, yang sangat banyak beragam sekali kebudayaannya. Berarti mencirikan juga kebiasaan setiap masyarakatnya pun akan berbeda gitu. Nah, hubungannya dengan gejala sosial apa? Nah, kita harus lihat dulu. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu ataupun secara kelompok. Jadi peristiwa yang terjadi di antara manusia, dilakukannya juga oleh manusia lagi. Nah, baik dilakukan secara individu ataupun kelompok. Itu penjelasan dari Gulo tahun 2010. Nah, gejala sosial itu apa aja? Gejala sosial itu adalah mencangkup ekonomi, bidang ekonomi, nah, pendapatan, penghasilan, kemudian mata pencaharian, berhubungan seperti itu. Gejala politik, pemilu, partai politik, kemudian strategi politik, gitu. Kemudian gejala budaya dan gejala moral. Nah, ini biasanya seperti kebiasaan yang di masyarakat gitu. Adanya kriminalitas, masyarakat yang damai, masyarakat yang rukun. Nah, itu berkaitan dengan gejala budaya dan gejala moral. Itu adalah gejala sosial ya. Oke, kalau paham, kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Nah, bentuk dan jenis gejala sosial menurut Sorokin. Yang pertama ada apa aja? Yang pertama adalah gejala sosial religius. Nah, ini berhubungannya dengan agama. Kemudian gejala sosial ekonomi tadi sudah dijelaskan, berhubungan dengan mata pencaharian, penghasilan. Kemudian gejala sosial politik itu biasanya terhadap kekuasaan yang menguasai sebuah pemerintahan. Kemudian gejala sosial hukum berhubungan dengan hukum dan hak manusia gitu. Kalau dilanggar pasti kena sanksinya gitu. Nah, di sini fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji sosial di masyarakat. Kita perhatikan bersama-sama. Dalam disiplin ilmu sosiologi, keberadaan teori-teori sosiologi mengacu pada upaya untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan konsisten terhadap gejala sosial. Tahap akhir dari penjelasan sosiologi atas gejala sosial itu, menurut Max Weber, adalah menjelaskan mengapa para pelaku yang terlibat dalam gejala sosial itu berperilaku sedemikian sehingga gejala sosial itu dapat terjadi gitu. Jadi ini fungsinya itu untuk apa? Untuk mengkaji mengapa. Jadi mengkaji nanti kenapa masyarakat itu berperilaku sedemikian sehingga gejala sosial itu terjadi. Jadi kenapa gitu masyarakat itu? Nanti kan dibahas apa faktor yang mempengaruhi, apa yang terjadi, dan bagaimana dampaknya. Ini fungsinya. Jadi sosiologi itu peran dan fungsinya adalah sebagai alat untuk mengkaji segala sesuatu yang ada di masyarakat. Begitu kira-kira. Nah, sosiologi dan pengetahuan umum. Sosiologi memiliki perbedaan dengan pengetahuan umum. Nah, ada dua hal yang sangat penting. Poin yang pertama adalah para sosiolog itu adalah para ilmuwan sosiologi ya, disebutnya para sosiolog. Kemudian para sosiolog menggunakan imajinasi sosial,
ketika melihat rutinitas kehidupan sehari-hari para sosiolog untuk melihat lewat cara pandang yang berbeda. Jadi sosiologi itu memiliki sudut pandang untuk melihat sesuatu, sudut pandang. Kemudian para sosiologi melihat bukti-bukti dari suatu isu sebelum membuat kesimpulan. Artinya tidak serta-merta ada sebuah gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat itu langsung disimpulkan, oh kenapa masyarakat di kota besar itu sebagian besar misalkan konsumtif, karena gajinya besar, karena penghasilannya juga besar. Belum tentu juga. Nah, untuk membuktikan kebenarannya kita harus melakukan sebuah penelitian sosial. Nah, jadi kalau sudah melakukan sebuah penelitian sosial ada bukti ya, yang nyata, yang jelas gitu. Oh ternyata kenapa di masyarakat kota itu konsumtif ya, karena faktor pengaruh budaya asing misalkan. Nah, itu adalah temuan-temuan yang realistis gitu, yang dijadikan dasar. Nah, ketika sudah jelas semuanya, kesimpulan itu menjadikan sebuah ilmu pengetahuan. Sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, Bapak singkat saja. Seperti itu. Jadi tidak langsung serta-merta. Jadi makanya sosiologi itu untuk menjelaskan sesuatu dalam masyarakat itu harus dibuktikan secara ilmiah, yaitu dengan melakukan penelitian. Begitu kira-kira. Nah, istilah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu berasal dari kata socius dan logos, bahasa Latin, yaitu artinya kawan. Tetapi dalam arti luas masyarakat itu dalam arti luas ya. Sementara itu dalam bahasa Yunani artinya logos berarti kata atau berbicara. Dengan demikian ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ini secara harfiahnya ya. Nah, kemudian ada 4 ciri ilmu sosiologi sebagai berikut, kita perhatikan bersama-sama. Nah, bersifat empiris, yaitu apa? Bahasa empiris itu berdasarkan hasil observasi dan pengamatan. Tadi kan sudah jelaskan, jadi tidak serta-merta menjelaskan masyarakat itu langsung melihat, langsung disimpulkan, tidak, tetapi berdasarkan observasi, penelitian ke lapangan, bagaimana masyarakat itu kebiasaannya diteliti gitu. China begini ternyata ada datanya. Jadi empiris itu berdasarkan observasi atau pengamatan. Kemudian sosiologi bersifat teoritis. Apa artinya? Yaitu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi. Nah, dari hasil temuan-temuan ini masuk ke sini. Jadi hasil dari observasi kemudian menyusun sebuah teori dari penemuan itu tuh, ternyata seperti ini ya teorinya. Jadi kenapa teori sosiologi ada ataupun lahir? Karena hasil observasi atau pengamatan. Nah, sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Jadi teori sosiologi itu dari hasil teori-teori yang sudah ada sebelumnya dengan cara memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Dengan cara seperti apa memperbaiki dan memperluas dan memperhalus teori-teori lama? Itu dengan upgrade, melalui observasi, melalui pengamatan, begitu. Karena ada yang baru nih, ternyata masyarakat di ibu kota itu konsumtifnya memiliki sifat konsumtif, bukan datanya yang kemarin, tapi ada lagi nih. Nah, itu adalah memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama sehingga menjadi sebuah teori itu bersifat kumulatif. Nah, kemudian setelah kumulatif ada bersifat non-etis. Nah, non-etis itu tidak mempersoalkan baik buruknya sebuah fakta, akan tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Nah, misal sebuah contoh non-etis itu, kita di Pelabuhan Ratu ada hari nelayan kan. Nah, hari nelayan itu di dalam kegiatannya itu latar belakangnya itu adalah sebagai rasa syukur atas hasil laut yang melimpah dan menginginkan hasil laut di tahun berikutnya itu lebih melimpah lagi dengan melarungkan kepala kerbau ke laut, seperti itu.
Nah, kalau dari sudut pandang agama itu kan tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan karena ya tidak baik misalkan untuk menurut pandangan agama Islam. Tetapi untuk secara keilmuan kita tidak boleh menjelaskan bahwa itu buruk gitu. Bahwa itu buruk, sekalimat itu buruk, tidak boleh kita mengatakan itu buruk. Sekalipunnya itu baik, tidak boleh mengatakan itu baik. Jadi harus menjelaskan apa adanya saja, fakta-fakta yang ada di lapangan secara analitis. Jadi bebas nilai. Atau kata lain dari non etis ini adalah bebas nilai. Bebas nilai. Seperti itu. Nah, ini adalah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi setiap ilmu pun pasti memiliki ciri-ciri bidangnya sendiri sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah ilmu pengetahuan untuk mempelajari tentang masyarakat. Nah, kemudian ada objek kajian sosiologi. Nah, objek kajian sosiologi adalah tadi adalah apa? Masyarakat. Nah, ini secara harfiahnya berasal dari kata Arab, bahasa Arab ya, musyarak artinya bersama-sama. Itu Charles Sumerjan menjelaskan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Nah, yang menghasilkan kebudayaan, ingat tadi kebudayaan itu adalah hasil kebiasaan. Kemudian Ralph Rinton juga menjelaskan bahwa masyarakat merupakan satu kelompok manusia yang telah hidup lama dan bekerja sama dengan waktu yang cukup lama. Nah, unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat adanya sejumlah manusia yang hidup relatif lama, memiliki sistem komunikasi dan peraturan bersama, ada nilai dan norma. Nanti kita akan jelaskan norma. Merupakan sebuah kesatuan, menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Contoh, Bapak merasa terikat dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sunda. Berarti Bapak itu adalah merasa bagian dari masyarakat Sunda. Begitu contoh kecilnya. Nah, dalam mempelajari masyarakat, sosiologi itu memfokuskan studinya pada hal berikut. Nah, ada 4 memfokuskan ya, yaitu hubungan timbal balik antar manusia atau dengan manusia yang lainnya. Nah, antara individu dengan individu dan kelompok, atau hubungan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, jadi menimbulkan hubungan timbal balik gitu. Ada respon and challenge kalau misalkan dalam bahasa sosiologi. Nah, ini disebut interaksi. Seperti itu, interaksi sosial. Nah, sosiologi juga punya metode sendiri. Metode adalah cara yang ilmiah untuk mengkaji masyarakat. Nah, bisa menggunakan metode kualitatif, bisa menggunakan metode kuantitatif. Kalau kualitatif itu metode yang dilakukan subjek penelitiannya tidak dapat diukur, artinya masyarakat yang tidak dapat diukur gitu. Nah, biasanya ini berupa deskripsi hasil penelitiannya, berupa sebuah kesimpulan secara general, secara deskripsi gitu, secara kalimat. Kemudian ada metode kuantitatif Nah, kalau metode kuantitatif ini hasilnya itu menggunakan angka-angka. Ini menggunakan angka-angka gejala yang dapat diukur dengan tabel, dengan diagram, atau dengan uji statistik seperti itu. Nah, nanti ini akan dibahas di bab terakhir di semester 2 kelas 10. Bab terakhir kalau metode ya, ini sebagai gambaran saja. Nah, kemudian sosiologi juga punya hubungan dengan ilmu yang lain. Nah, kenapa? Karena objek sosiologi adalah perilaku manusia. Maka sosiologi berhubungan erat dengan keilmuan humaniora. Misalkan adalah sejarah, psikologi, antropologi. Antropologi itu adalah lebih ke peninggalan yang berwujud dari hasil interaksi manusia. Jadi beda dengan sosiologi. Berhubungan dengan ekonomi, politik, geografi, dan ilmu sosial yang lainnya.
Gitu, ini adalah hubungan sosial dengan ilmu yang lain. Jadi saling berkesinambungan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Nah, fungsi atau kegunaan sosiologi. Nah, yang pertama untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Kemudian untuk penelitian. Nah, dengan meneliti akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Jadi terukur. Jadi tidak kalau mau menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat tidak bingung, tidak kebingungan, tidak salah karena melakukan riset sebelumnya. Oh, ternyata harus begini, harus begini, harus begini. Jadi tahu gitu arahnya. Nah, kalau untuk pembangunan biasanya ini bisa untuk saran untuk pemerintah. Jadi mau membangun infrastruktur, untuk membangun mental masyarakat yang baik, itu harus harus melibatkan seorang sosiolog atau pakar masyarakat dalam agar pembangunan masyarakat itu bisa diterima oleh masyarakat dan bisa bermanfaat dan berguna gitu, tidak malfungsi. Itu adalah fungsi atau kegunaan. Kemudian untuk peran sosiologinya, para sosiologi itu bisa sebagai ahli riset, tentunya ahli riset dalam masyarakat. Kemudian sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Nah, bisa konsultan kebijakan itu bekerjasama dengan pemerintah. Tulisannya sangat bagus ya, maaf. Sosiologi sebagai praktisi ilmuwan gitu. Kemudian sosiologi juga sebagai guru atau pendidik, seperti itu. Baik, untuk materi bab 1 secara garis besar, secara singkat sudah Bapak jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar di bawah nanti silahkan. Oh ya, jangan lupa kalian bisa share video ini ke teman kalian, di-share di grup sekolah atau di grup WA, di-share, boleh di-like dan boleh di-subscribe biar banyak gitu ya, biar kita bisa menyebarkan manfaat-manfaat yang baik gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada penjelasan Bapak yang kurang jelas. Semoga kita bisa menambah ilmu hasanah perilmuan dalam mempelajari masyarakat, terutama ilmu-ilmu tentang masyarakat, yaitu ilmu sosiologi. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.